Terima kasih. Terima kasih Tante Yola, terima kasih Tante Fani, Bu Fani sama siapa Jonita. lagi? Ibu Jonita tadi. Iya. Yes. Saya dengar semua kesaksiannya. Puji nama Tuhan. Ini bukan kebetulan. Yes. Jadi walaupun saya agak terlambat untuk langsung join seperti ini, tapi bagi saya itu bukan satu kebetulan. Saya juga tadi di jalan di tempat, saya menghadiri undangan, dan saya katakan tadi di jam 12 saya harus cepat pulang. Jadi saya berenungan di sana, dan selesai itu, hati saya tidak panik sama sekali. Biasanya kalau begini saya panik, aduh terlambat nanti, tapi tidak. Saya melihat setiap langkah itu, Tuhan punya cara, dan puji nama Tuhan, akhirnya kesempatan ini kita bisa mendengarkan kesaksian yang hidup. Dan terima kasih sekali lagi ya, itu sangat menguatkan kami semua. Sebelum kita datang kepada materi ini, sekali lagi saya minta kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kemuliaan hormat bagi namamu ya Yesus, Allah kami, Juru Selamat dan Pencipta kami. Kami siap untuk mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu siap untuk digunakan sebagai alat-Mu ya Tuhan. Bungkuslah hamba-Mu dengan bayang salib Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu yang dinyatakan di tengah umat-Mu. Dan berkatilah umat-Mu ini ya Tuhan, yang dengan sungguh hati, terbuka hati untuk kemuliaan-Mu. Biarlah hati kami semua dapat diperbaharui dalam cinta Tuhan. Terima kasih untuk kesaksian dari Ibu Juanita maupun Ibu Fani saat ini. Tuhan, biarlah apa yang mereka saksikan itu boleh menjadi pengalaman baru dalam hidup kami sebagai umat Tuhan, melihat bagaimana pekerjaan dan kuasa-Mu di tengah-tengah orang-orang yang telah Engkau tebus. Tuhan, ini kami. Biarlah waktu yang sisa dan yang indah ini, untuk waktu ini kami boleh gunakan untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Kemuliaan, pujian hanya bagi nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Baik, host minta saya boleh share screen. Pembahasan kita terima kasih. Pada sore hari ini berjudul salvation atau keselamatan. Kalau kita rekap kembali pelajaran kemarin dalam Roma, karena konteks pembahasan kita dalam kitab Roma. Dan saya mau katakan kitab Roma itu kalau seperti kemarin, kalau hari Minggu malam yang lalu kita belajar mengenai Wahyu, pasangan dari kitab Wahyu itu adalah kitab Daniel. Kalau pasangan dari kitab Roma itu adalah kitab Galatia. Kuasai dua kitab ini, saudara akan menjadi seorang Kristen yang enak. Dan pada sore hari ini, saya ingin membagikan apa yang saya tahu dari konsep pemikiran kitab-kitab ini. Surat-surat yang ditulis Rasul Paulus di bawah inspirasi Roh Kudus yang akan disampaikan kepada semua tebusannya. Kemarin kita sudah mulai dengan Roma pasal 1. Kalau saya recap kembali, saya menarik pembahasan itu menyimpulkan atau mempersempit Roma pasal 1 itu untuk dapat kita pahami. Di dalam ayat 1 sampai 7 dia menuliskan di sana mengenai pendahuluan dari surat-surat ini, dari surat ini. Dan ayat 8 sampai 15 dia menceritakan mengenai personalitinya atau kepribadian pribadi Paulus, apa yang dia rasakan terhadap jemaat. Dia ingin ungkapkan perasaan rindunya kepada jemaat. Dan dari sini saya pahami bahwa Paulus itu mencintai umat. Dan saya juga berharap kita semua umat Tuhan, orang-orang Kristen, ada cinta umat. Cintai umat Tuhan. Kalau saya sebagai pendeta, kerinduan saya selalu kepada umat.
Saya berdoa hanya untuk umat, untuk keselamatan umat. Beban jiwa itu ada. Karena itu yang dicontohkan Rasul Paulus dari kitab Roma pasal 1 ayat 8 sampai 15. Di ayat 16 sampai 17 dia ungkapkan seluruh isi kitab ini. The content of the book. Jadi tema utama kitab Roma adalah iman. Untuk mengenal arti iman, untuk mengenal keselamatan itu, mengenal apa makna utama kematian Yesus, mengapa dia harus mati, mengenal hubungan antara Taurat dengan Kristus yang tidak dapat dipisahkan. Hubungan antara aturan-aturan atau hukum-hukum Tuhan dengan keselamatan yang Tuhan buat di atas salib. Kita pahami benar dari kitab ini. Dan ayat 18 sampai 32 dia menyatakan bagaimana murka Tuhan terhadap terhadap dosa dan orang-orang yang mencintai dosa. Karena musuh Allah adalah dosa. Dosa ini sudah menyalibkan anak tunggal Allah. Nah, coba perhatikan. Untuk Roma pasal 1 ayat 17, Roma pasal 1 ayat 17, dia katakan begini. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Jadi perhatikan dia punya konsep penulisan ini. Ketika datang kepada pasal 2 ayat 1, dia katakan begini. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau, yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Di antara Roma pasal 1 ayat 17 dengan Roma pasal 2 ayat 1, saudara punya Alkitab di rumah? Perhatikan kedua ayat ini yang saya tarik dia punya pilar. Yang menjembatani pilar ini ada satu penjelasan di tengahnya mengenai Roma pasal 1 ayat 18 sampai 32. Di situ Tuhan menceritakan bagaimana dia membiarkan orang itu dalam dosa. Mereka yang mencintai dosa, dia biarkan mereka dalam cara berpikir mereka yang salah. Saudara lihat ini. Di antara pernyataan orang hidup dengan iman dan jangan menghakimi, ada satu cerita yang dia antarai, yang dia taruh sehubungan pekerjaan Tuhan kepada orang-orang yang berdosa. Makanya dia tulis di ayat Roma pasal 2 ayat 1, jangan menghakimi. Mengapa? Orang saleh itu hidupnya dengan iman, bukan memperhatikan orang-orang yang terhakimi. Di Roma pasal 1 ayat 18 sampai 32 adalah menceritakan bagaimana orang-orang ini yang dihakimi oleh Tuhan, Tuhan membiarkan mereka dalam keadaan berdosa. Sementara kita, orang-orang yang beriman, kita melihat orang berdosa dan kita jadi berdosa dengan mereka. Bisa paham di sini? Tuhan tidak mau itu. Makanya dia taruh di sana, orang benar hidup oleh iman. Kalau saya terjemahkan kata iman itu pistis, yang artinya hubungan. Itu arti iman, bukan percaya, hubungan. Jadi, orang benar akan hidup oleh hubungannya dengan Tuhan. Dia tidak memusingkan apa yang terjadi dengan orang-orang yang berdosa. Perhatikan di kitab Roma pasal 1 ayat 18 sampai 32. Di sana dia menceritakan apa yang terjadi dengan orang-orang yang cinta kepelisiran. Mari kita buka dari ayat 18. Dia katakan begini. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia, yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Artinya orang-orang ini keras kepala. Sudah kasih tahu kebenaran, tidak mau hidupkan. Tapi bukti-bukti kebenaran bahwa Allah itu ada, itu sudah dinyatakan.
Dan ingat, latar belakang penulisan kitab Roma berada di dalam suasana di tengah-tengah orang-orang penyembah berhala. Di masa itu, orang-orang Yunani, mereka penyembah berhala dan penuh dengan kelaliman. Orang-orang yang keras kepala tidak mau ditegur, dan mereka merasa bahwa dewa-dewa mereka sudah benar. Falsafah pikiran, ingat orang Yunani menawan dunia bukan dengan pedang. Orang Yunani menawan dunia dengan falsafah berpikir. Itu orang Yunani. Sampai sekarang saudara tahu masih ada orang-orang Kristen yang percaya jiwa gentayangan, orang mati jiwanya gentayangan. Itu bukan datang dari kekristenan saja, itu datang dari pemahaman Yunani. Dan itu menjalar dalam dunia kekristenan. Saudara lihat itu. Mereka itu bukan orang-orang bodoh. Makanya sekali pikiran itu ditawan, itu akan terbawa terus sampai mati. Dan itu akan beregenerasi. Dia akan ajarkan hal yang sama kepada keturunannya. Di tengah-tengah suasana seperti ini, orang Kristen siksa untuk hidup saleh. Karena mereka mulai melihat ketidakadilan, mereka mulai melihat hal-hal yang tidak benar. Makanya muncul surat ini, dia katakan, orang benar hidup oleh iman. Jangan kita dikacaukan dengan keadaan orang berdosa. Yang mungkin saudara di sekitar kita ada yang koruptor. Hidup di antara korupsi dan kita pusing dengan korupsi-korupsi mereka. Kita pusing dengan keadaan-keadaan apa yang dilakukan oleh mungkin pemimpin-pemimpin atau pemimpin gereja, pemimpin agama, atau pemimpin organisasi atau pemimpin negara sekalipun, pemerintahan. Kita sibuk dengan dosa-dosa mereka. Tapi perhatikan ayat ini, dia katakan di ayat 18-32, dia tulis di sana bahwa di situ ada pekerjaan Allah. Mengapa mereka jadi demikian? Oleh karena Allah membiarkan mereka, karena mereka lalim. Jadi diamarkan kepada umat Tuhan dalam Roma 2 ayat 1, jangan kamu menghakimi. Karena keadaan mereka yang lalim itu yang bagi kita adalah keras kepala, orang yang tidak, bagi kita itu satu hal yang salah begitu. Memang itu benar, itu salah, kita tidak perlu ikuti. Tetapi Tuhan ingin kita jangan dipengaruhi dengan kondisi ini. Tapi kita memandang kepada Yesus. Itulah iman artinya. Kita bisa memfokuskan pikiran kita hanya kepada Yesus. Siapa yang tidak mau? Siapa yang tidak mau orang lain jadi baik? Kita semua mau, betul? Dan saudara tahu, saya mau katakan ini. Ketika kita mengajarkan orang menjadi baik, dan dia tidak mau dengar, seringkali kita marah. Kita kecewa, kita marah bahwa dia tidak mau jadi baik. Tapi perhatikan berita ini, perhatikan cerita ini. Dia ingin mengajak kita seperti Yesus. Kalau kita melihat orang lain yang tidak mau dengar, atau berlawanan prinsip dengan kita bukan marah, tetapi kita diajak untuk menuntun. Di dalam Galatia pasal 6 ayat 1 dia katakan, jika engkau melihat saudaramu berbuat dosa, tegur dengan kelemah lembutan, tapi kuasai dirimu jangan sampai berbuat dosa. Makanya Tuhan melarang kita untuk menghakimi mereka dan lebih fokus kepada kekurangan mereka. Orang Kristen tidak pernah diajak untuk melihat kekurangan orang lebih jauh. Tetapi memberikan jalan keluar kepada orang-orang yang berkekurangan ini. Dalam hal ini saya berbicara berkekurangan, orang-orang dalam keberdosaan mereka. Kita berusaha untuk menyatakan cinta Tuhan kepada mereka. Nah, di dalam doktrin keselamatan ini, sebelum saya lanjut, kita harus pelajari, kita harus mengerti hal-hal ini. Dan ini kita harus ingat. Jangan sampai kita belajar doktrin keselamatan,
konsepnya seperti baik tetapi menuju kebinasaan. Yang pertama, kalau kita belajar doktrin keselamatan, ingat baik-baik, keselamatan itu adalah hak prerogatif Allah. Makanya tadi dia katakan dalam kitab Roma pasal 2 ayat 1, jangan kamu menghakimi orang. Banyak orang Kristen mau supaya, kalau saya contoh dari latar belakang organisasi Advent, saya mau semua jadi Advent. No. Seolah-olah kita jadikan gereja kita itu sebagai satu partai. Ingat, belum tentu mereka di Advent, mereka diselamatkan. Atau belum tentu mereka ada di GBI atau di GKI atau di gereja-gereja yang lain. Mereka diselamatkan. Tidak. Di dalam doktrin keselamatan yang harus kita ingat baik-baik, keselamatan itu adalah hak prerogatif Allah. Dan yang kedua, keselamatan itu hanya melalui Yesus. Tidak ada yang lain. Apapun doktrin kita, dasar kita, kalau dia berbicara keselamatan, dia harus melalui Yesus. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, yang perlu kita ingat. Keselamatan itu tidak bergantung dengan perbuatan benar atau baik. Tapi perbuatan benar atau baik itu adalah buah dari iman kepada Kristus yang memberikan atau mendatangkan keselamatan. Jadi bukan berarti kita sudah jadi orang Kristen, kita sudah terima Yesus, namun lakukan kesalahan. Lakukan saja dosa. Kita kan sudah diselamatkan. Jadi biar fun-fun dengan dosa, bersenang-senang dengan dosa, that's okay. Once safe, always safe. Sekali selamat, tetap selamat. Hati-hati doktrin itu. Itu doktrin paling menyesatkan yang pernah ada. Dan yang keempat, kita perlu ingat, keselamatan itu adalah inisiatif Allah yang penuh kasih kepada orang berdosa yang tidak punya pengharapan. Jadi kalau kita mau belajar konsep keselamatan, 4 hal ini harus kita ingat baik-baik. Kalau dia keluar dari konsep ini, yang kita belajar itu hal yang salah. Kalau sampai keselamatan itu, jalan keselamatan bergantung kepada perbuatan baikmu, engkau dalam kesalahan. Karena demikian yang dilakukan oleh orang muda yang kaya kepada Yesus. Dia hilang dengan kebenarannya, yang Tuhan tidak menerima kebenaran dia. Tidak ada seorang pun dapat diselamatkan dengan perbuatan baik. Tapi, bukan perbuatan baik tidak diperbolehkan dalam keselamatan itu. Tapi perbuatan baik itu, atau perbuatan yang benar, itu adalah satu bukti bahwa engkau menyembah Allah yang benar. Bagaimana saya akan katakan Yesus saya penuh kasih, namun saya tidak memahami arti kasih itu? Bagaimana saya mengakui bahwa Yesus itu penurut sementara saya keras kepala? Tidak ada penurutan terhadap hukum-hukum Tuhan. Bagaimana saya mengakui hidup kudus sementara Yesus itu hidup kudus sementara saya tidak pernah hidup benar dan kudus? Jadi semua pelajaran bagaimana hidup benar, semua pelajaran bagaimana hidup kudus, itu adalah satu refleksi dari apa yang kita terima dari Yesus. Kalau kita belajar kebenaran dan melihat kebenaran kita, dibandingkan dengan orang lain, di situ kesalahan kita. Saudara lihat, kalau saya Advent, contoh, saya tidak copy, saya berbeda dengan yang lain. Waktu saya melihat orang, contoh, merokok, saya bilang, ini pendosa. Kita tidak lebih dari seorang Farisi. Kegagalan orang Farisi dalam konsep berpikir seperti itu. Sebenarnya yang terbaik adalah ketika kita, contoh, saya tidak merokok.
Itu bukan jadi satu kebanggaan bahwa lihat saya Tuhan, saya layak bagi surga karena saya tidak merokok. Tetapi dengan hal itu saya sementara merefleksikan kasih Kristus dalam hidup saya. Ketika saya melihat orang yang masih merokok, saya akan penuh dengan air mata dan doa untuk menjadikan orang ini dapat menghargai cinta Tuhan. Itu tugas orang Kristen. Bukan kita menekan mereka, mereka akan dibinasakan. Tetapi kita mengarahkan, memberikan jalan keluar kepada mereka. Apa yang harus mereka buat untuk terlepas dari beban mereka itu. Coba, ini konsep yang sering kita hadapi, kita lihat di dalam kekristenan kita. Saya mau tanya saudara itu ada di posisi yang mana? Posisi 1 atau posisi 2? Posisi 1 pertanyaan ini. Bagaimana saya bisa selamat? Ini kan pertanyaan orang Kristen. Bagaimana ya saya supaya selamat? Ini bukan hanya orang Kristen. Semua orang yang beragama. Kecuali yang ateis. Bagaimana saya supaya bisa selamat? Saya mau tanya, posisi saudara ada di mana? Pertanyaan yang seperti apa? Di pertanyaan posisi 1 ini, bagaimana saya bisa selamat? Atau posisi 2, bagaimana saya dapat menghargai keselamatan itu? Saya mau tanya, pada umumnya, saudara selama di Kristen, pertanyaan mana yang sering saudara buat dalam kehidupan? Yang posisi 1 atau posisi 2? Posisi 2. Maunya di posisi 2. Maunya, tetapi selama ini di mana posisi kita? 1. Bertumbuh. Sebelumnya di posisi 1, tapi setelah sekarang sudah di posisi 2. Amin. Pada umumnya, orang-orang yang mengaku Kristen masih memiliki pemahaman di posisi 1. Mencari cara bagaimana dia selamat. Bagaimana saya bisa selamat ya? Oh, kalau mau selamat, dia baca Alkitab. Mungkin saya Advent, harus kuduskan Sabat. Oh, supaya selamat, kuduskan Sabat. Apalagi? Oh, supaya selamat, jangan makan haram. Oh, oke, saya tidak makan haram. Apa supaya selamat? Supaya selamat, oh, jangan merokok. Oke, saya tidak merokok. Saudara, selama kita lakukan itu, kita menyiksa diri. Itu namanya. Kita menjadikan segala kebenaran, segala hal yang baik dan benar, itu menjadi satu tangga untuk memastikan saya bisa diselamatkan. Dan pertanyaan kedua juga muncul, apa yang harus saya lakukan supaya selamat? Apa spesial? Oh, agama-agama tertentu mengajarkan, buat sedekah, perhatikan orang miskin, dan mereka lakukan itu supaya mereka diselamatkan. Amin. Bukan sedikit orang Kristen juga memiliki pemahaman yang sama. Apa supaya selamat? Rajin masuk gereja. Kalau saya tidak akan pernah anjurkan masuk gereja. Kalau dosanya tidak pernah dia sesali, buat apa dia masuk gereja? Dia bisa sesatkan semua orang di jemaat. Sesali dosa, karena gereja itu adalah refleksi. Bukan saya katakan berhenti masuk gereja. Jangan. Saudara punya perbuatan, kita ke gereja itu, berkumpul dengan umat, itu adalah merefleksikan cinta kita bersama Yesus dengan keluarga Tuhan yang ditebus dengan darah yang mahal. Makanya saya kalau lihat umat Tuhan, saya begitu gembira sekali melihat wajah-wajah mereka. Tapi saya orangnya tenang. Cuma saya menikmati. Saya melihat juru selamat itu dengan bangga rela mati untuk mereka. Jadi bukan pertanyaan lagi apa yang harus saya lakukan untuk supaya selamat. Tapi pertanyaan yang lebih tepat, apa yang harus saya refleksikan atas keselamatan itu. Jadi keselamatan ini, kita sudah menerima keselamatan melalui Yesus. Amin. Amin.
Buktikan. Di situ kita harus menjadi tugas orang Kristen. Kalau sudah kita percaya, kita sudah menerima keselamatan Yesus, buktikan. Apakah orang yang diselamatkan bermuka garang? Apakah orang yang diselamatkan berwajah garang, berwajah bersungut, berwajah sedih? Apakah di situ posisi orang yang sudah diselamatkan? Mengapa banyak manusia banyak orang-orang yang mengaku Kristen, pengikut Kristus masih dalam keadaan hal-hal seperti ini? Kalau kita sedih karena terharu, itu masuk akal. Tapi kalau kita sedih karena ketidakadilan, mengapa kita bersedih dengan ketidakadilan dunia? Ingat, kita memiliki Allah yang adil. Dia yang akan menerangi hati. Sekarang, refleksi terhadap keselamatan itu yang harus kita hidupkan. Makanya kalau masuk gereja, saudara, kasih lihat itu senyum. Jangan, saya orang Kristen. Saya Kristen. Saya sudah hidupkan itu kebenaran. Oke? Dan dia buat itu orang gereja jadi kayak militer. Terlambat panis. Seolah-olah ini militer. Dan kalau terlambat dia marah-marah dari muka mimbar. Ada keluarga A, keluarga B suka datang terlambat. Tidak tahu berpakaian. Tidak tahu waktu. Yang di bawah lagi bilang, ini orang berkhotbah tidak tahu waktu. Jadi tidak kelihatan lagi warna Kristen yang sesungguhnya. Karena mengapa? Mereka menghidupkan kebenaran itu dengan cinta diri. Mereka hidupkan kebenaran itu. Mengapa saya katakan cinta diri? Karena mereka lakukan itu supaya mereka selamat. Ketika mereka mau supaya anak-anak mereka selamat, mereka lihat melakukan kesalahan, mereka marah-marah. Itu bukan konsep yang benar. Kalau dia sudah dapat keselamatan, karakter ini mengalir secara otomatis, dan dia akan makin mencintai orang-orang yang melakukan salah. Dia akan dengan rendah hati dan penuh dengan doa memberikan jalan keluar kepada mereka yang masih senang dengan kesalahan. Mungkin kalau datang gereja masih senang dengan keterlambatan. Mereka dengan rendah hati untuk menjamah orang-orang ini. Memberikan jalan keluar, bukan menekan kondisi mereka. Saudara lihat, mengapa banyak orang-orang jahat di jalan tidak mau datang ke gereja? Karena mereka merasa kalau mereka datang ke gereja, mereka akan dihakimi oleh orang-orang yang mereka anggap orang-orang rohani. Makanya Tuama, atau makanya Ucok, atau makanya anakku laki-laki yang saya cintai, jangan kamu buat ini, jangan kamu buat. Seolah-olah mereka itu dihakimi. Sehingga mereka merasa ada jarak kalau melihat orang rohani. Ini terjadi di jalan-jalan. Anak-anak muda sulit untuk datang ke gereja. Sulit untuk bergabung dengan orang rohani. Karena mereka sudah melihat gap. Seolah-olah mereka kalau datang ke wilayah rohani, mereka akan dihakimi. Akan dinyatakan bahwa mereka itu tidak mungkin dapat diselamatkan. Ganti kita orang-orang rohani memberikan jalan keluar kepada mereka. Tetapi kita menekan mereka. Di sini konsep keselamatan yang salah. Ketika orang-orang yang merasa bahwa mereka sudah benar, mereka melihat orang lain salah. Ini yang disebut dengan kebenaran diri. Self-righteousness. Doktrin paling berat ini. Karena mengapa? Doktrin self-righteousness adalah doktrin setan. Dia dari surga merasa berdiri benar. Perhatikan dalam kitab Yesaya, kejatuhan setan. Coba buka dengan saya Yesaya pasal 14. Mari buka dengan saya Yesaya pasal 14. Tolong baca dalam kitab ini Yesaya pasal 14. Ada yang sudah dapat? Ini cerita mengenai kejatuhan Lucifer. Yesaya pasal 14. Ayatnya yang ke-14. Yesaya 14 ayat 14. Silakan. Yesaya 14 ayat yang ke-14.
Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ini Lucifer punya ide. Oh, Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Ketika dia mengatakan aku menyamai, artinya di luar Tuhan, Tuhan kan itu maha baik. Amin. Tuhan itu maha baik. Tuhan itu maha ampun. Tuhan itu maha kasih. Tuhan itu maha dalam segala kebaikan. Sekarang Lucifer katakan, aku hendak menyamai Tuhan. Dengan kata lain, dia sementara katakan, tanpa Tuhan saya bisa menjadi baik. Tanpa Tuhan saya bisa menjadi benar. Tanpa Tuhan saya bisa menjadi pengasih. Tanpa Tuhan semua yang Tuhan lakukan, saya bisa jadi seperti itu. Ini yang kita kenal dalam teologi yang disebut dengan self-righteousness atau pembenaran diri. Merasa bahwa kebenarannya itu memiliki andil atas keselamatan. Dan bukan sedikit orang yang mengaku Kristen terjebak di dalam cara berpikir seperti ini. Mereka merasa bahwa kebenaran yang mereka hidupkan memiliki kepastian bahwa mereka itu orang yang paling kudus, paling suci, paling sorga, dan mereka pasti mendapat sorga, dan orang lain tidak ada harga. Demikian cara berpikir orang Farisi dan orang Yahudi waktu itu. Mereka berpikir bahwa apa yang mereka lakukan itu dapat menjadi garansi atau membuat mereka bisa ke surga. Perhatikan Roma pasal 2 ayat 17. Kalau orang yang menggantungkan diri sama dengan orang Yahudi, menggantungkan diri mereka terhadap hukum Taurat itu. Roma 2 ayat 17 dia bilang begini. Tapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah, di ayat 23-24 dia katakan, engkau bermegah atas hukum Taurat. Perhatikan, orang Yahudi mereka sangat bermegah atas penurutan mereka terhadap hukum Tuhan. Mereka berpikir bahwa dengan penurutan mereka akan selamat. Makanya Paulus katakan di sini, engkau bermegah dalam Allah, dan dia lanjutkan konsep bermegah dalam Allah. Bermegah dalam Allah artinya bermegah dalam hukum. Memang kalau kita melakukan hukum Taurat, kita sementara melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau kita melakukan hukum Taurat, kita sementara melakukan apa yang Tuhan mau. Karena dari hukum Taurat itu di ayat yang sama di pasal 2, dia katakan dengan hukum itu engkau mengenal segala kebenaran. Karena memang hukum itu mengandung kebenaran. Saudara mau tahu kebenaran, belajar hukum Taurat. Karena Injil mengarahkan orang belajar hukum Taurat. Kalau kita katakan Injil tanpa hukum Taurat, itu kebohongan. Injil selalu merujuk kepada hukum Taurat, karena Yesus mati oleh karena hukum itu. Oleh karena pelanggaran terhadap hukum sehingga dia mati. Nah, kalau kita menghidupkan pelanggaran itu setiap hari, berapa kali kita salibkan Yesus? Makanya waktu Paulus katakan orang Yahudi, mereka membanggakan perbuatan baik mereka, membanggakan perbuatan benar mereka melalui penurutan hukum mereka itu. Tapi dengan bahasa lain dia katakan, engkau sendiri menghina Allah dengan hukum. Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa. Mengapa? Perhatikan ini. Sebenarnya dalam bermegah atas hukum Taurat itu, bermegah atas perbuatan itu, semua itu tidak ada arti. Roma 4 ayat 1 dia katakan, sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatan, maka ia beroleh dasar untuk bermegah. Tapi tidak di hadapan Tuhan. Jadi contoh begini, kalau saya melakukan kebenaran, saya bisa bermegah di hadapan Tuhan.
Tuhan, saya layak untuk masuk surga. Saya sudah melakukan 10 hukum. Saya lengkap melakukan semua itu. Sama dengan pemuda yang kaya. Yang datang kepada Yesus dan bertanya, Yesus, apa lagi yang harus saya lakukan? Semua saya lakukan. Tidak ada yang tidak. Tapi perbuatan yang kita lakukan itu, dia katakan, tidak di hadapan Allah. Di ayat lanjut dari Roma pasal 4, dia jelaskan itu. Di pasal 4 ayat 4 sampai 5. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tapi sebagai haknya. Jadi perhatikan nih. Kalau kita melakukan kebenaran, oke, itu tidak diperhitungkan sebagai hadiah. Saya mau tanya, keselamatan itu hadiah atau perbuatan? Hadiah. Itu hadiah. Yesus mati di kayu salib adalah hadiah sorga terbesar untuk kita yang tidak layak. Makanya itu disebut karunia. Arti karunia, sesuatu pemberian yang tidak layak diperoleh. Itu arti karunia. Sesuatu pemberian yang tidak layak diperoleh. Makanya kalau kita melakukan perbuatan baik, perbuatan benar, itu tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tapi sebagai hak. Haknya apa? Saya jadi benar. Ya, saya kan tidak mencuri. Haknya saya tidak. Hak saya, ya saya tidak, bukan seorang pencuri. Kalau itu menjadi hadiah, maka kita patut bermegah bahwa kita bisa diselamatkan dengan perbuatan. Dan dia lanjut di ayat 5. Tapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada dia, yang membenarkan orang durhaka, imannya itu artinya hubungan yang dia jalin dengan Yesus dihitung menjadi kebenaran. Saudara bayangkan ini. Amin. Saya waktu renungkan ini, air mata saya keluar terus menetes. Saya bangga dengan Yesusku yang tidak memperhatikan perbuatanku. Tapi dalam keberdosaanku aku diterima ketika saya menerima dia. Sekarang ungkapan terima kasih saya kepada Yesus, saya harus hidupkan apa yang dia minta. Di sini saya belajar menurut. Jadi saya kuduskan Sabat, saya bersihkan hidup saya, menghindarkan hal-hal narkoba, narkotik, segala macam itu. Ataupun segala macam kejahatan. Saya lakukan itu bukan supaya saya masuk surga. Itu hilang dari pandangan saya. Tapi itu satu ungkapan saya kepada juru selamat saya. Membuktikan untuk buktikan kepada semua orang bahwa aku punya juru selamat. Dan ini yang Paulus simpulkan. Bukan aku lagi yang hidup, tapi Yesus yang hidup dalam aku. Amin. Yes, amin. Orang Kristen, kalau masih tanya-tanya bagaimana mau cara selamat, boleh buat ini, boleh buat itu. Belajar lagi kitab Roma, saudara. Saya harap kita semua yang ikuti pelajaran ini memiliki konsep yang berbeda sekarang. Kita akan enjoy menerima Tuhan. Kekristenan kita akan lebih sempurna dalam pemahaman yang benar. Perhatikan orang-orang yang masih memperhatikan perbuatan benar itu adalah jaminan. Ayub pasal 25 ayat 4 sampai 6 dia bilang begini. Bagaimana manusia benar di hadapan Allah? Bagaimana orang dilahirkan perempuan itu bersih? Sesungguhnya bahkan bulan pun tidak terang dan bintang-bintang pun tidak cerah di matanya. Lebih-lebih lagi manusia yang adalah berengah. Tahu berengah? Ulat mayat. Itu berengah. Kalau orang mati, ada ulatnya yang makan dia punya tubuh. Itu namanya berengah. Demikian Tuhan memandang kebenaran kita. Apa yang saudara mau banggakan dengan berengah? Dan ulat. Memalukan. Dan kita sudah jadi bangga karena kita rajin masuk gereja, memandang orang yang di jalan itu adalah satu kehinaan. Bertobat kalau kita masih punya pikiran seperti itu. Jangan pernah memandang mereka, membandingkan dengan kebenaran yang kita sebentar hidupkan. Ingat, kebenaran kita berengah, ulat mayat.
Yesaya 64 ayat 6 dia katakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami sesaleh-salehnya engkau. Sesaleh-salehnya James di mata Tuhan, James seorang yang kotor. Amin. Siapa saya? Dan dengan sombong saya mulai memperhitungkan kebenaran saya itulah paling benar dan orang lain salah. Sehingga sulit saya mengampuni orang lain. Roma pasal 3 ayat 10, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Demikian firman Tuhan. Sekarang saya mau tanya, sejauh mana saudara lakukan kebenaran pada sore hari ini? Sejauh ini apa yang engkau telah lakukan dengan kebenaran? Ketika kita pahami di sini, perhatikan Galatia pasal 3 ayat 10 sampai 11. Ini dampak orang yang memegahkan diri atas perbuatan baik mereka. Ini dampaknya. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan, perhatikan ya. Orang yang hidup dari pekerjaan, dia tekankan kata pekerjaan di sana. Saya juga lihat dalam bahasa aslinya, dia punya penekanan bahasa baik. Artinya, dia suka memperhatikan perbuatan baiknya. Pekerjaannya, saya sudah setia masuk gereja, saya sudah setia bayar perpuluhan, saya sudah setia kasih persembahan, saya sudah setia dalam segala acara Bible study, tidak pernah absen dengan pendeta James, saya juga punya Bible study yang lain, semua, dan saya sudah melakukan kebenaran, semua apa yang Tuhan minta saya sudah lakukan, makanya saya tidur tenang, pasti saya mati, Yesus selamatkan. Saudara, ketika kita mulai memperhatikan pekerjaan baik itu, dia katakan, mereka berada di bawah kutuk. Apa buktinya? Saudara pernah lihat orang, saya bukan ajak saudara untuk jadi menghakimi orang lain, tetapi adakah pengalaman melihat orang yang strict dengan perbuatan benar? Di gereja, saya sering lihat ini. Ada orang-orang yang melakukan kebenaran, dia tidak pernah absen, dan dia setia dengan perpuluhan. Dia mulai kritik-kritik orang-orang yang tidak bayar perpuluhan dengan baik. Dia mulai kritik-kritik orang yang datang terlambat. Dia mulai kritik-kritik pendeta-pendeta mungkin yang pada pandangannya kurang rohani. Dia mulai kritik. Semakin dia kritik, semakin dia di bawah kutuk. Mengapa dia mengeritik? Karena dia sudah berpikir dialah yang benar dan orang lain melakukan kesalahan. Dampak dari cara pandang itu, dia secara otomatis mendatangkan kutuk atas dirinya sendiri. Makanya kita orang Kristen memang ini beda-beda tipis, saya mau katakan. Kalau kita tidak bijak di dalam penurutan kepada Tuhan, setan hanya dorong sedikit, kita jadi fanatik. Atau kita ditarik sedikit, kita jadi konservatif. Tidak terlalu mementingkan agama dan aturan-aturan. Atau didorong sedikit saja, langsung jadi fanatik. Nah, inilah orang fanatik. Jadi pengeritik dalam jemaat. Dia mulai hitung-hitung kesalahan orang. Bahwa dialah yang paling benar. Saudara lihat ini. Sebab terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Kembali dia ungkapkan, orang benar hidup oleh iman. Orang benar itu pandangan mereka kepada Yesus. Bukan lagi berfokus kepada kebenaran diri, tetapi berfokus kepada kebenaran siapa? Kebenaran Yesus. Semakin dia melihat Yesus di dalam segala kesederhanaan, di dalam roh pengorbanan, dia secara otomatis akan belajar menjadi seperti Yesus. Dia tidak lagi melihat kebenaran-kebenaran yang dia pelajari,
tapi dia melihat kebenaran itu sebagai satu refleksi yang harus dia hidupkan bersama juru selamatnya. Orang Israel, perhatikan Roma 9 ayat 31 sampai 33. Bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai pada hukum itu. Saya mau tanya, dasar utama hukum Tuhan apa? Kasih. Kasih. Betul tidak? Makanya Yesus jabarkan dua hukum itu mengandung dua makna. Kasih kepada Bapa, Allah, dan kasih kepada Sesama manusia. Orang Israel lakukan hukum ini, tetapi hilang maknanya. Mereka tidak sampai kepada hukum itu. Karena dasar hukum itu mengenai kasih lenyap. Mereka melihat orang melanggar, mereka hukum. Ini yang terjadi di bangsa Israel. Makanya Paulus katakan, kalian tidak sampai kepada makna hukum itu. Tetapi bukan berarti hukum itu dihilangkan. Tidak. Malah oleh hukum itu aku mengenal dosa, kata Paulus. Israel mengejarnya bukan karena iman. Perhatikan pernyataan itu. Jadi kita sebenarnya kalau orang Kristen, kita mengejar hukum itu dengan iman. Bukan tanpa iman. Jadi dengan kata lain, kita melakukan hukum harus berdasarkan cinta kita kepada Tuhan. Hukum itu menjadi refleksi kita atas Tuhan itu yang kita sembah. Bukan kita melakukan hukum menjadi landasan bahwa saya diselamatkan. Atau sebaliknya, kita percaya Yesus dan abaikan hukum. Tidak demikian. Itu harus memiliki hubungan yang erat. Makanya Paulus katakan, orang Israel gagalnya satu. Mereka melakukan hukum tetapi tidak sampai pada prinsip hukum itu, yaitu kasih. Tapi orang Kristen di akhir zaman terbalik. Mereka abaikan hukum, tapi mau jalankan kasih. Tapi mereka sendiri tidak tahu makna kasih itu. Saudara lihat, ini kebalikan. Orang Israel gagal, mereka lakukan hukum sepenuhnya, tidak mencapai makna hukum itu, yaitu kasih. Orang Kristen sekarang, mereka melakukan kasih, tapi mereka tidak pernah tahu hukum. Marah mereka abaikan hukum itu. Kebalik. Jadi orang Israel dengan orang Kristen, Kristen tanda kutip ya. Saat ini, orang Manado bilang masuat, artinya sama, tidak ada beda. Orang Israel gagal untuk mencapai makna hukum, orang Kristen modern gagal untuk mengerti kasih itu. Mereka tersandung dan dampaknya mereka tersandung kepada siapa? Batu sandungan. Siapa batu sandungan? Kristus. Ketika mereka melihat Yesus menghidupkan hukum, ini menjadi keanehan bagi bangsa Israel. Mengapa? Saya mau ceritain. Yesus, waktu orang melakukan kesalahan, dibawa kepada Yesus, perempuan ini kedapatan bersinah. Sesuai dengan hukum Taurat, konsekuensi seorang pesinah harus dilempar dengan batu sampai mati. Singkat cerita saya mau tanya, apa yang dilakukan Yesus dengan perempuan ini? Dilepaskan dan diampuni. Iya kan? Iya. Karena konsep hukum adalah kasih. Perhatikan, saya mau tanya di sini. Mengapa saudara tidak mencuri? Saya mau tanya, mau cari jawaban satu saja di sini. Mengapa saudara tidak mau mencuri? Apa penyebabnya? Diajar untuk tidak mencuri. Karena mencuri itu Bukan orang lain. melanggar hukum. Bukan orang lain. Mencuri itu dosa. Tidak boleh mencuri. Ya, Mencuri mencuri itu dosa. melanggar. Saudara lihat ini. Patuh kepada Jawaban semua yang saudara jawab, itu memang konsep banyak pemikiran yang sama. Tapi karena kita menghargai, Kita tidak mencuri karena kita mengasihi orang lain.
Di situ konsep utama. Kita adalah seorang pencuri. Berarti kan terbang karena mengasihi. Kita manusia dasarnya. Kedagingan kita digambarkan di dalam kitab Galatia pasal 5. Kita ini adalah penjahat. Tidak ada kasih, penyembah berhala, pencuri, dan sebagainya. Itu kealamian kita. Tidak perlu dilatih, saudara bisa jadi pencuri secara otomatis. Tidak perlu sekolah itu. Tidak perlu sekolah, saudara jadi pesinah. Tidak perlu sekolah, saudara akan menjadi pembunuh. Tidak perlu sekolah semua itu. Itu secara alami. Sekarang, mengapa kita tidak lakukan itu? Hanya hukum itu fungsinya satu. Supaya kasih itu mengalir untuk orang lain. Jadi kita melakukan itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain. Saudara lihat itu konsep keselamatan. Ini yang Yesus katakan, kasihilah sesamamu seperti kasihi dirimu sendiri. Melakukan hukum kasih sesama manusia. Sekarang, kasih sesama manusia diawali dengan hukum kelima. Hormati orang tua. Saya mau tanya. Ketika kita menghormati orang tua, konsep apa yang kita tanamkan di sana? Mengasihi orang? Kasih. Kasih. Jadi itu semua karena kealamian kita memang berdosa. Kita seorang pelawan, keras kepala, suka melawan. Tapi saya lakukan itu karena cinta. Makanya kalau orang hormat orang tua karena takut, saya pikir harus digubris cara berpikir ini. Harus banyak dengan Tuhan. Semua hukum kasih ini berlandaskan semua kasih kepada sesama ini sama dengan kita mengasihi. Jadi sebenarnya kita sementara mengorbankan diri untuk orang lain. Saya menghormati orang tua, saya korbankan diri saya untuk orang tua saya. Saya korbankan diri saya supaya orang lain itu tidak dibunuh. Tidak mati. Saya korbankan orang lain supaya diri saya supaya orang lain tidak rugi. Artinya jangan mencuri kan? Kan mencuri merugikan orang lain. Supaya mereka tidak rugi, saya korbankan diri saya. Perhatikan ini. Jadi bentuk hukum itu, dia mengubah segala kealamian dosa manusia. Jadi apapun kebenaran, kebaikan yang kita akan lakukan, itu harus didorong dengan cinta dari dalam. Tanpa cinta, tanpa kasih, yang kita lakukan sia-sia semua. Makanya waktu mereka melihat Yesus melakukan hukum yang sama mereka lakukan, ketika dia sanggup mengampuni, mereka tersandung atas perbuatan Yesus itu. Pertanyaan saya, kalau kita melihat saudara kita seiman mencuri, pada umumnya kita lakukan apa kepada pencuri ini? Apa yang saudara lakukan ketika saudara dapat satu jemaat atau sama-sama orang Kristen mencuri? Saya mau tanya, apa yang saudara buat kepada mereka? Tegur. Tegur. Ada lagi? Pada umumnya. Biasanya apa? Lapor polisi. Iya, biasanya suka mending diomongin ke orang. Atau langsung dipentung kalau bisa ya. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita sudah melihat kita benar, dia salah. Tapi bentuk hukum bukan begitu. Ketika kita melihat dia mencuri, yang kita lakukan, memberikan jalan keluar kepada orang ini. Izinkan dia merasakan cinta yang kita rasakan dengan Yesus. 5:15 pala. Supaya dia tidak lagi mencuri nanti. Dengan cara apa? Ampuni dia. Ya. Saudara lihat itu
bentuk. Kalau kita tidak ampuni dia, kita tersandung dengan perbuatan baik itu. Makanya ketika kita lihat Yesus mengampuni, kita marah. Kok dia ini mengampuni orang yang sudah berzinah, yang harus dipentung? Ini yang dikatakan Roma. Orang Israel tersandung ketika mereka melihat perbuatan Yesus dalam kepenuhan hukum. Makanya jelas apa yang Yesus katakan di dalam kitab Matius pasal 5. Aku datang bukan menghilangkan hukum Taurat, tetapi aku datang menggenapinya. Itu maksudnya. Dia buat bentuk hukum itu sempurna dari cara pandang. Dan Paulus di bawah tuntunan Roh Kudus, dia berikan penjelasan keselamatan itu lewat kitab Roma. Saya pun nanti pahami, makanya saya katakan tadi, waktu saya belajar ini, air mata saya bercucuran. Saya terharu karena saya katakan, selama ini saya memiliki konsep yang salah, Tuhan. Saya membenci orang yang berbuat salah. Saya membenci orang yang melakukan ketidakadilan dalam hidup saya. Saya marah kepada anak saya ketika dia lakukan salah. Tapi sekarang konsep saya berubah. Saya ingin belajar untuk mencintai mereka yang melakukan kesalahan. Karena demikian Yesus lakukan kepada saya. Dia tidak langsung memvonis saya ketika saya lakukan dosa. Tapi dia katakan dengan lemah lembut, James, I love you. Berubah. Kasih ini yang menggugah hati saya kepada Juru Selamat itu. Dan kiranya kasih yang sama yang menggugah hati saudara-saudari semua yang mengaku sebagai orang Kristen. Mengapa ada orang-orang Kristen membenci agama di seberang yang mayoritas? Sebenarnya kita mesti berpikir, mereka membenci kita karena mereka tidak mengetahui Tuhan kita. Sebenarnya kita harus lebih mencintai mereka. Bukan kita membenci mereka. Supaya kita tidak terjebak dengan perbuatan baik kita. Kalau tidak, kita akan ditawan dengan perbuatan baik itu, namun di pandangan Allah, kita adalah manusia durhaka. Umat Tuhan yang dikasihi, konsep keselamatan bukan datang dari perbuatan. Tapi keselamatan itu selalu datang dari pihak Allah. Tugas kita hanyalah ucapan syukur kepada Yesus setiap saat apa yang dia lakukan dalam hidup kita. Dan perbuatan baik yang kita hidupkan adalah satu refleksi dari apa yang kita pahami mengenai Juru Selamat itu. Semakin kita memahami Yesus, kita akan semakin berubah. Bukan kita membenci. Dan nama Tuhan kiranya selalu dimuliakan dalam hidup kita semua. Umat-umat yang mengaku pengikut Kristus dan penanti kedatangan Kristus. Saya berdoa dalam nama Yesus. Amin.